Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proyek akhir EAS untuk mata kuliah pengolahan citra digital. Di sini kelompok kami proyeknya dengan judul Implementasi Sistem Deteksi Pneumonia pada Citra X-ray menggunakan pengolahan citra digital dan deep learning berbasis GUI di MATLAB. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Ardiansyah dengan NPI 14623000002. Kemudian rekan saya, Dan saya Muhammad Abdul Wahid dengan NPI 14623000006. Dan saya Dewanggara Pastino dengan NB 14623000037. Saya Teddy Andoko dengan NBI 14623001117. baik, untuk latar belakang proyek di sini yaitu tentang pneumonia merupakan infeksi sistem pernapasan yang menjadi penyebab utama tingginya angka kesakitan atau morbiditas dan kematian mortalitas di berbagai negara, yaitu termasuk Indonesia. Jadi penyakit ini menyerang jaringan paru-paru dan memerlukan deteksi dini untuk penanganan yang tepat. Salah satu metode diagnosis yang umum digunakan adalah melalui pemeriksaan citra, yaitu X-ray atau röntgen dada. Baik, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Penulisan ini bertujuan untuk mengimplementasikan teknik pengolahan citra digital guna meningkatkan mutu citra chest X-ray, melakukan segmentasi untuk menonjolkan area paru-paru, serta mengembangkan sistem klasifikasi otomatis menggunakan metode deep learning untuk membedakan kondisi normal dan pneumonia. Jadi seluruh proses tersebut itu diintegrasikan ke dalam sistem berbasis GUI MATLAB. Selanjutnya untuk bagian metode, di citra grayscale ini diberikan gangguan noise berupa salt dan paper, Gaussian, dan juga speckle. Kemudian dilakukan proses restorasi citra menggunakan filter median, filter Wiener, dan juga filter Gaussian. Jadi sistem ini dikembangkan menggunakan MATLAB App Designer dan dilengkapi dengan evaluasi kualitas citra berdasarkan parameter mean square error atau MSE dan juga fixed signal to noise ratio atau PSNR dan juga structural similarity index measure atau SSIM. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Baik untuk untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem deteksi pneumonia pada citra chest X-ray berhasil dikembangkan dengan mengintegrasikan tahapan pengolahan citra digital dan metode deep learning dalam sebuah GUI berbasis MATLAB. Untuk hasilnya, di sini terdapat citra asli yang pertama yaitu citra asli, yang kedua ada citra hasil proses, lalu yang ketiga ada peta error yaitu PSNR 25.62 dB, terus yang keempat ada peta SSIM atau value 0,9722. Evaluasi kualitas citra X-ray menggunakan metrik PSNR untuk mengukur tingkat gangguan noise dan SSIM untuk memastikan kemiripan struktur antara citra asli dan hasil proses tetap terjaga. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. baik untuk rumusan masalah di sini yaitu yang pertama bagaimana menerapkan tahapan pengolahan citra digital untuk meningkatkan kualitas, kemudian bagaimana melakukan segmentasi untuk menonjolkan area, kemudian klasifikasi dan bagaimana merancang sistem berbasis GUI di MATLAB.
Baik untuk peningkatan mutu citra yaitu untuk memperbaiki kualitas visual citra agar informasi yang terkandung di dalamnya lebih mudah dianalisis. Dengan teknik yang umum digunakan antara lain pengolahan piksel, perbaikan kontras, menggunakan histogram, equalization, kemudian filtering, dan max smoothing dan sharpening. Dan untuk segmentasi citra yaitu pemisahan objek atau area penting dari latar belakang pada citra X-ray digunakan untuk menonjolkan area paru-paru agar analisis lebih terfokus. Kemudian untuk operasi morfologi yaitu digunakan untuk memperbaiki bentuk objek asli dengan menggunakan teknik seperti erosi, dilasi, opening, dan closing. Jadi dapat membantu menghilangkan noise serta memperjelas struktur objek pada citra. Kemudian untuk deep learning yaitu untuk klasifikasi citra merupakan cabang dari machine learning yang digunakan jaringan saraf tiruan. Salah satunya arsitektur yang paling umum digunakan. Dalam beberapa penelitian, CNN telah menunjukkan performa yang baik dalam klasifikasi citra medis, termasuk deteksi pneumonia pada citra X-ray menggunakan deep learning. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem berbasis GUI-MATLAB. Jadi GUI ini merupakan antarmuka grafis yang memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Jadi MATLAB itu menyediakan fasilitas GUI yang memungkinkan integrasi antara pemrosesan citra, visualisasi hasil, dan juga interaksi pengguna. Jadi dengan menggunakan GUI MATLAB, seluruh tahapan itu mulai dari input citra, praproses, segmentasi, hingga klasifikasi itu dapat ditampilkan secara interaktif. Selanjutnya penelitian terkait. Jadi beberapa penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa metode deep learning khususnya CNN itu mampu memberikan hasil yang baik dalam klasifikasi pneumonia pada citra chest X-ray. Jadi penggunaan dataset publik seperti chest X-ray image dari Kaggle itu sering dimanfaatkan dalam penelitian akademik karena strukturnya yang terorganisir dan mudah digunakan untuk eksperimen. Tapi sebagian besar penelitian menekankan bahwa sistem berbasis deep learning berfungsi sebagai alat bantu analisis, bukan sebagai pengganti tenaga medis. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, dari sini saya ambil alih ya. Saya akan share screen langsung dari punya saya ya. Jadi kita lihat langsung kodenya dan GUI-nya. Nah, jadi di sini oh ya, jadi di sini ini adalah operasi yang dia untuk memanggil figur. Jadi ini UI-nya. Di sini kode UI dari apa namanya ini operasi dasar yang di MATLAB. Terus ini ada pack kedua yaitu image restoration, lalu di segmentasi dan AI. Dan ini untuk pengambilan gambarnya ya. Jadi dia mampu menangkap file JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, dan masih banyak lain ya. Jadi kita bisa menginputkan banyak gambar, tipe gambar ya. Lalu untuk ini untuk fungsi operasi dasar, ini isi kodenya. Kita langsung masuk saja ya ke tampilan UI-nya. Nah, di sini awalnya kita perlu untuk masukkan file dengan cara mengklik open file dulu. Lalu kita pilih, kita mau ngetes bug.
yang mana? Di sini saya sudah menyiapkan dua dataset ya, yaitu pasien ini dalam keadaan normal atau pasien ini dalam keadaan mengidap penyakit pneumonia. Kita coba dulu yang ini saja ya. Jadi di sini kita bisa memproses pixel atau gamanya ya. Ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Jadi semisal kita butuhnya di gamma 1,2 kita proses hasilnya akan seperti ini. Ini juga bisa ditingkatkan semisal 5 kita proses. Nah, ini dia bisa mengatur kontras begitu. Nah, ini untuk kecahayaan. Terus ini untuk smoothingnya kita gunakan Gaussian seperti ini. Jika Gaussian smoothing size 3 ditetapkan, atau kita bisa pilih average. Sebentar, kita clear dulu. Kita ubah saja ininya. Jadi semisal 5. Jadi ada perbedaan. Kita bisa membandingkan perbedaannya di bandingan ukur ini. Nah, ini tidak terbaca, maaf. Saya coba proses lagi. Nah, ini adalah hasil pembacaan dari apa namanya operasi yang kita lakukan tadi. Jadi ada indikatornya. Jadi kita untuk mengensan sebuah gambar, kita tidak hanya membandingkan dari visualnya saja. Di sini kita menggunakan data sebagai perbandingan yang valid. Seperti itu. Untuk subnetting ada private. Nah, seperti ini. Lalu ada Laplacian. Ini tampilnya hanya garis tepi ya. Sangat tipis ya Laplacian itu. Ada. Nah, ini konsep masking. Di sini untuk morfologinya ada delete dan error. Untuk di disknya dia ada disk ada square. Kita coba dulu delete disk. Kita reset dulu saja. Nah, ini untuk delete disk. Ini ada square. Jadi dia agak gelap sedikit. Untuk Europe kita proses lagi saja. Europe. Untuk square ini seperti ini. Disk seperti ini ya. Kita juga bisa bandingkan beda data di sini. Nah, ini. Jadi ada indikatornya berapa dB dan untuk value-nya berapa. Lalu kita lanjut di restorasi. Di sini kita bisa menambahkan noise. Jadi misal kita ingin menambahkan noise, ya salt and pepper gini jadinya. Kita juga bisa tambahkan lagi. Semakin kita banyak ngomong kita di sini akan semakin banyak. Untuk main filternya ada arithmetic min, geometric min. Coba kita untuk arithmetic min dan ini untuk geometric. Jadi dia lebih halus mengutip. Untuk order statiknya ada min, median, max. Kita coba di max saja. Bentar. Dari kelas dulu. Ini tampilan max. Kita coba ukur dari datanya saja. Nah, ini. Secara visual kita bisa apa namanya melihat secara jelas ya perbedaannya. Tapi di bagian data dia terlihat sangat jelas perbedaannya. Ini untuk apply adaptive winner. Nah, ini sudah berganti. Kita lihat datanya. Nah, berbeda kan dari yang tadi ukurannya. Untuk di bagian segmentasi kita ada candy edge seperti ini. Jadi ini garis putihnya
tracking. Untuk Otsu thresholding seperti ini misalnya. Lalu untuk K-min clustering tidak tidak kelihatan ya kalau memang. Nah, ini. Tapi kita bisa lihat di datanya ini seperti ini untuk K-min clustering. Lalu kita masuk di pengenalan objek ya. Ini di sini ada tradisional machine learning yaitu KNN, Perceptron atau NN atau SVM. Kita coba dulu untuk KNN. Jadi di KNN ini dia kategorinya terang ya, confident 8%. Perceptron teksturnya kasar di 93,1%. SVM 90% objek kompleks. Kita akan menguji coba dari segi deep learning-nya ya. Kita open baru untuk kita data test. Kita masukkan ke normal. Jadi di sini semuanya normal. Nanti dia apakah si apa namanya aplikasinya dapat mendeteksi bahwa ini pneumonia atau bukan? Kita bisa cek di sini. Cek spesifik. Ya, di sini normal ya dan tingkat kebenarannya yaitu atau akurasinya di 100%. Jadi di model kita ini kalau dibilang sudah, nah ini normal 99. Jadi belum bisa dikatakan sempurna tapi juga termasuk baik untuk AI-nya. Di sini untuk deep learning pre-trained dan stretch kita tidak bisa langsung mengambil dari pihak apa namanya MATLAB-nya yang AlexNet itu tidak bisa. Jadi kita harus train dulu. Di sini kan tadi saya sudah sebentar, salah. Ini saja di sini. Di sini kan ada file test dan file train. Di file train ini berfungsi untuk mengajarkan AI yang ada pada aplikasi kita agar bisa mendeteksi gambar-gambar fungsi pneumonia atau tidak di tes ini. Jadi train sama tes ini datanya banyak yang beda, jadi dia sudah diklasifikasikan. Ada yang mungkin ada yang sama. Jadi dianalisa oleh AI, apakah ada indikasi bahwa itu normal atau mengalami penyakit pneumonia gitu. Dan untuk proses trainnya seperti ini. Ini saya tadi melakukan apa ya training progress sebanyak 5.000 image ini untuk training di deep learning SCAD yang ini SCAD. Jadi dia bisa mengatakan ini persentasenya segini, dia yakinnya benar-benar normal atau tidak itu dari hasil ini tadi. Lalu yang ini ini untuk dari data training untuk deep learning dari pre-trained. Nah, seperti ini ya. Tapi terkadang jika memang apa namanya gambar tersebut belum diberi masking atau apa-apa, kadang AI kadang ada menerima salah data ya. Misal memang penyakitnya itu tertumpuk atau tidak terlihat itu dia tidak kelihatan. Jadi harus berapa foto dengan kedalaman yang berbeda baru semisal terlihat apa penyakitnya itu baru
terdeteksi oleh AI kami. Begitu. Ya, untuk selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya ya. Untuk hasil dan pembahasan di laporan kami, hasil implementasi sistemnya, sistem deteksi pneumonia yang dikembangkan telah berhasil diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis GUI atau Graphical User Interface menggunakan MATLAB. GUI ini memungkinkan pengguna untuk memuat citra chest X-ray, melakukan tahapan pengolahan citra digital, serta menampilkan hasil klasifikasi pneumonia secara interaktif. Seluruh tahapan proses ditampilkan secara visual sehingga memudahkan proses demonstrasi dan evaluasi hasil. Terus yang kedua, hasil praproses dan peningkatan mutu citra pada tahap praproses citra X-ray yang dimasukkan ke dalam sistem. Terlebih dahulu dilakukan peningkatan mutu citra. Teknik yang digunakan meliputi perbaikan kontras, menggunakan histogram, equalization, serta filtering untuk mengurangi noise, dan mempertajam detail citra. Hasil praproses menunjukkan bahwa area paru-paru menjadi lebih jelas dibandingkan citra asli, sehingga mempermudah proses analisis untuk tahap pada selanjutnya. Terus untuk hasil segmentasi citranya, tahap segmentasi dilakukan untuk memisahkan area paru-paru dari latar belakang citra. Metode segmentasi yang digunakan dalam sistem ini meliputi thresholding dan deteksi tepi. Hasil segmentasi memperlihatkan bahwa area paru-paru dapat ditonjolkan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa bagian non-paru-paru yang tersegmentasi. Untuk hasil klasifikasi menggunakan deep learning-nya, pada tahap klasifikasi sistem menggunakan deep learning berbasis convolutional neural network atau CNN untuk membedakan citra X-ray ke dalam kelas normal dan pneumonia. Model CNN yang digunakan telah dilatih sebelumnya menggunakan dataset chest X-ray image pneumonia dari Kaggle. Terus untuk yang terakhir, pembahasan hasilnya berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa pengolahan citra digital memiliki peran penting meningkat tahapan praproses dan segmentasi membantu menonjolkan informasi penting pada citra, sehingga mendukung kinerja model deep learning-nya. Untuk evaluasi sistemnya, evaluasi sistem dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan hasil pengolahan citra dan klasifikasi yang ditampilkan pada GUI. Secara umum, sistem telah mampu menjalankan seluruh tahapan pengolahan citra digital ini dan menampilkan hasil klasifikasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil implementasi dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem deteksi pneumonia pada citra X-ray berhasil dikembangkan dengan mengintegrasikan tahapan pengolahan citra digital dan metode deep learning dalam sebuah GUI berbasis MATLAB ini. Sistem ini mampu menampilkan alur kerja pengolahan citra mulai dari pemuatan citra, peningkatan mutu citra, segmentasi, hingga klasifikasi pneumonia secara interaktif. Demikian yang dapat kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.